Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada. Ya, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi seputaran tentang PIP, KIP ya, Kartu Indonesia Pintar atau Program Indonesia Pintar ya. Karena ini sudah masuk tahun ajaran baru, bahkan sudah berjalan beberapa minggu ya, sudah mau hampir sebulan tahun ajaran baru ini berjalan. Otomatis data pokok pendidikan atau Dapodiknya sudah rilis pula ya, resmi untuk yang tahun ajaran 2024-2025 ini. Maka dengan demikian untuk teman-teman yang kemarin itu dapat PIP ya, yang di jenjang sebelumnya terutama nih ya, terutama nih untuk teman-teman atau para warga sekolah itu yang kemarin dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Nah, ingin melanjutkan lagi KIP-nya, itu bagaimana Mas Eka? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channel Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Ya, bagi para warga sekolah yang di jenjang sebelumnya penerima PIP ataupun KIP, itu wajib mengkonfirmasi kembali atau menyampaikan lagi ke petugas di sekolahnya saat ini ya, yang megang Dapodik atau yang menangani KIP-nya, itu silakan konfirmasi ya. Dengan caranya bagaimana Mas Eka? Kalau kalian di SD-nya sudah mendapatkan KIP atau PIP atau memiliki buku KIP-nya, buku tabungannya, baik yang dari SD ke SMP maupun SMP ke SMA, dan ingin melanjutkan KIP-nya, maka bawa buku tabungan tersebut dan kartu KIP-nya ya ke sekolah yang saat ini kalian tempati. Untuk apa? Untuk ditandai kembali di Dapodik sekolahnya. Karena kalian sudah beda jenjang ya, otomatis nanti usulan itu diambil dari sekolah yang saat ini ya, yang saat ini kalian sudah masuk, sudah duduk di bangku sekolah tersebut. Kalau tidak diusulkan bagaimana Mas Eka? Ya tidak dapat lagi. Sampai kapan Mas Eka diusulkannya? Biasanya nanti sampai tanggal 31 Agustus atau di bulan September ya, antara bulan itu aja. Jadi masih ada jeda 1 bulan ya. September itu biasanya di awal-awal, atau bisa jadi di tanggal 31 Agustus terakhir cut off-nya. Data tersebut digunakan untuk penerima PIP ataupun KIP di tahun 2025. Karena kan kalau misalkan kalian saat ini sudah dapat KIP ataupun PIP-nya ya, itu kalian masih di jenjang sebelumnya, yang saat ini SMP kelas 1 ya atau kelas 7, berarti kalian masih mendapatkan KIP di SD ya. Karena kan KIP itu 1 tahun ya, dari Januari sampai Desember ya. Mungkin, wah tapi KIP saya belum keluar Mas Eka yang dari SD sampai dengan saat ini. Kalau dicek di status KIP-nya ternyata masuk sebagai pemberi ya, sebagai penerima, ya udah tinggal dilihat, kemudian nanti setelah dilihat ternyata terdaftar sebagai di dalam SK pemberian, ya udah tinggal tunggu aja. Dari ini bulan Juli ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya, bisa jadi di antara bulan-bulan tersebut itu keluar ya. Terus di 2025-nya nanti datanya itu diambil yang data cut off tanggal 31 Agustus ataupun bulan September nanti. Biasanya sih di bulan September, antara tanggal 10 atau tanggal 15 September itu cut off PIP untuk tahun 2025-nya nanti diambil. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk para warga sekolah yang saat ini sudah alih jenjang, naik jenjang, silakan ya lapor ke sekolahnya saat ini. Karena ada juga beberapa sekolah yang sudah aktif banget menanyakan ke warga sekolahnya, ayo kumpulin yang punya KIP, yang punya PIP, buku tabungannya dan kartu KIP-nya untuk nanti diinput oleh petugas sekolah melalui Dapodik, karena Dapodiknya sudah rilis dan nanti bisa disinkron ya, sebelum datanya itu bisa diambil nanti sebelum per tanggal 31 Agustus atau di bulan September ya. Nanti akan ada informasi lebih lanjut lagi. Yang jelas untuk para warga sekolah wajib untuk mengusulkan kembali atau mengkonfirmasi kembali, nanti ditandai. Kalau tidak tidak lapor ya, tidak ditandai, maka tidak dapat lagi di jenjang tersebut. Ya itu ya. Boleh Mas Eka? Boleh, karena kalian penerima KIP ataupun PIP sebelumnya. Karena yang bisa ditandain itu salah satunya penerima PIP ya, pemegang kartu KIP atau pemegang kartu PIP ya. Kalau kalian punya ya udah bisa ditandain. Lalu bagaimana Mas Eka? Kalau saya ingin menandai atau saya ingin mengajukan tapi saya tidak memiliki KIP ataupun PIP-nya ya. Di jenjang sebelumnya saya tidak memiliki, tapi saya ingin mendapatkan PIP tersebut saat ini. Bisa Mas Eka? Bisa.
Kata siapa Mas Eka bisa ya, tapi tidak semuanya bisa mengajukan ya. Yang bisa mengajukan itu hanya ada beberapa kategori saja ya, mulai dari tadi penerima PIP, terus pemegang KPS, kemudian juga terdampak bencana dan segala macamnya seperti ini ya. Nah, yang ini Mas Eka tidak akan sebutkan satu-satu lagi ya. Nah, seperti itu yang bisa mengusulkan. Jadi tidak semua warga sekolah itu bisa berbondong-bondong mengusulkan, dan perlu dicatat ya bahwa sekolah tugasnya hanya menandai dan mengusulkan ya. Sekolah hanya bertugas sebagai pengusul yang menandai kemudian diusulkan. Dapat tidaknya itu bukan ranahnya sekolah. Ya, jangan nanti sekolah lagi nih yang dimarah-marahin, teman-teman yang di sekolah nanti yang dimarah-marahin. Gimana sih? Masa anak saya nggak dapat? Padahal bukan sekolah yang menentukan dapat atau tidaknya, sekolah hanya mengusulkan. Bagaimana mau dapat kalau tidak diusulkan? Nah, itu pertanyaannya. Banyak para warga sekolah juga yang ternyata tidak tahu kalau diusulkan oleh sekolah atau ditandai oleh sekolah. Ya, kalau warga sekolahnya aktif, para warga sekolahnya berkomunikasi dengan petugas di sekolahnya, ya insya Allah nanti akan ditandai selama ya memenuhi kriteria dan syaratnya tadi. Kalau nggak salah ada 8 ya tadi yang tadi ya. Nah, kalau memenuhi kriteria tersebut ya bisa ditandai. Tapi kalau tidak memenuhi kriteria tersebut ya tidak bisa ditandai ya. Ya mungkin di daerah beberapa di daerah sana ada yang menggunakan SKTM jika memang keluarga dari tidak mampu ya. Ya berarti harus dilengkapi ya, bawa SKTM-nya. Kalau memang dia masuk dalam kategori tidak mampu ya harus ada SKTM dan segala macamnya. Tapi ada juga di beberapa wilayah yang sudah tidak menggunakan SKTM lagi, tapi datanya langsung terintegrasi dengan dinas sosial ya. Selama para warga sekolah itu memenuhi kriteria tersebut, maka para warga sekolah bisa mengusulkan. Tapi kalau para warga sekolah tidak memenuhi kriteria tersebut, maka para warga sekolah tidak bisa mengusulkan. Ya, ini jangan keliru nih. Kata Mas Eka semuanya bisa mengusulkan. Iya bisa, kalau memenuhi kriterianya ya. Kalau tidak memenuhi kriterianya maka tidak bisa ya. Seperti anak yatim itu bisa. Buktinya apa kalau dia anak yatim? Dia bawa surat kematian atau akte kematian dari orang tuanya ya. Nanti akan ditandai oleh petugas di sekolahnya masing-masing. Oh berarti ini anak yatim, kan anak yatim itu bisa ya. Terus kalau misalkan orang tuanya itu di lapas ya, di penjara, nah itu minta surat keterangan dari lapasnya ya. Biasanya ada surat keterangan kalau memang dia warga binaan. Nah itu ditandain, oh berarti ini orang tuanya seperti ini gitu. Terus ada yang dari bencana ya, daerah rawan bencana atau daerah bencana. Nah itu minta surat atau ada keterangannya, nanti bisa ditandai ya. Nah, salah satunya tadi keluarga tidak mampu, pemegang KPS ya, KKS ya, KPS, KKS, terus KIP ya, PIP. Nah itu bawa kalau memang punya. Makanya tadi kan Mas Eka sebutkan, kan kalau yang kasusnya dari jenjang sebelum itu memiliki PIP ya, berarti dia sebagai pemegang PIP di jenjang sebelumnya, maka kalau ingin lanjut ya lapor ke sekolahnya. Mas Eka, nih saya di SD ya, kelas 4, sekarang kelas 5. Lagi kelas 4 dapat, kok sekarang kelas 5 nggak dapet ya? Ya coba ditanyakan dulu di sekolahnya ditandai atau tidak. Udah ditandain Mas Eka. Nah, kalau sudah ditandai ya mungkin belum rezekinya lagi. Karena yang menentukan bukan sekolahan tuh ya. Terus ada juga yang dari SMP kelas 2 sama kelas 3 ya, SMP-nya ya, berarti kelas 8 dan kelas 9. Kelas 8 dapat, kelas 9 sekarang nggak dapat Mas Eka. Ya ditandain atau tidak? Ya kalau memang masih ditandai terus tidak dapat ya berarti memang tidak lolos kriterianya. Seperti itu para warga sekolah ya. Jadi sekali lagi Mas Eka sampaikan dan Mas Eka ingatkan untuk para warga sekolah yang sudah naik jenjang dan akan atau ingin mendapatkan KIP lagi, maka silakan konfirmasi ke sekolahnya saat ini dengan membawa kartu KIP-nya. Ya, bilang saya penerima KIP atau penerima PIP di jenjang sebelumnya dan tolong ditandai kembali sebagai penerima KIP ataupun PIP di jenjang saat ini. Ini buktinya Bapak Ibu. Ya, mantap kalau kayak gitu, bawa buktinya ini saya pemegang PIP aktif ya. Silakan nanti ditandai ya. Terus kalau ditandai pasti diterima nggak? Belum tentu ya. Masalah diterima atau tidaknya itu bukan ranah sekolah. Yang penting sekolah sudah mengusulkan. Data ini nanti diambil cut off-nya biasanya tanggal 31 Agustus atau di bulan September. Dan kemudian nanti di tahun 2025-nya ya, di
itu baru akan muncul SK pemberian ataupun SK nominasi. Kalau yang dari SMP ke SMA, biasanya dia nanti akan ganti buku, ya masuk di SK nominasi lagi, sehingga harus membuat buku baru lagi, ya buku tabungan baru lagi. Biasanya kan SD itu dari Bank BRI ya, terus SMP Bank BRI, kemudian nanti di SMA-nya itu diganti Bank BNI ya. Kalau yang di Aceh, teman-teman yang dari Aceh itu biasanya semuanya menggunakan Bank BSI, Bank Syariah Indonesia ya. Baik itu jenjang SD, SMP, SMA, semuanya menggunakan BSI. Jadi untuk para warga sekolah, jangan lupa ya, silakan konfirmasi ke sekolahnya kalau ingin mendapatkan PIP di jenjang berikutnya lagi, atau ingin melanjutkan KIP ataupun PIP di tahun 2025 nanti. Datanya itu nanti diambil cut off-nya biasanya tanggal 31 Agustus atau di bulan September untuk fase 2 di tahun 2024 ini. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai terlewat. Karena takutnya ya ini kelewat nih oleh para warga sekolah, baru tahu di bulan Oktober atau bulan November atau bulan Desember ya. Boleh nggak ditandain? Boleh aja, tapi datanya nanti tidak akan diambil untuk fase yang tersebut gitu ya. Datanya mungkin diambil di fase berikutnya lagi gitu kan. Atau penerima PIP-nya tidak saat itu gitu, bisa jadi nanti diambil di fase kedua ataupun fase ketiga, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kalau yang belum mengusulkan atau belum ada informasi dari sekolahnya, silakan ya komunikasi saja ke sekolahnya agar sekolahnya juga bisa menandai, karena ini mumpung ya Dapodiknya baru banget terilis ya, belum ada 1 bulan, sehingga teman-teman di sekolah pun ya, operator-operator Dapodik di sekolahnya pun sedang asik-asiknya mengerjakan input data ya. Jadi sambil menginput, oh ya ini ditandain ya. Jadi tidak terlewat, dan mudah-mudahan yang sudah ditandai keterima semua, dapat PIP, dan gunakan PIP-nya sebijak mungkin, semaksimal mungkin ya. Jangan dibuat yang macam-macam, digunakan untuk kepentingan dan keperluan pendidikan atau kebutuhan pendidikannya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.